Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa. Pendapat di kalangan para ahli sejarah berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa, sedangkan ada yang berpendapat bahwa Nabi Harun adalah kakak sepupu Nabi Musa. Hal ini disebabkan karena ayah mereka, yaitu Amron, adalah kakak dari Imron yang merupakan ayah Nabi Musa. Sehingga, Nabi Musa dan Nabi Harun dapat dikategorikan sebagai saudara sepupu. Secara usia, Nabi Harun lebih tua 3 tahun dari Nabi Musa. Meskipun demikian, saya cenderung mempercayai pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa. Nabi Harun adalah seorang nabi yang mahir berbicara. Ia memiliki kemampuan orasi yang tinggi, diplomasi yang baik, dan pandai dalam berdebat. Bahasa yang digunakan oleh Nabi Harun sangat indah. Namun, ia memiliki sifat yang lebih lembut dibandingkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa lebih cenderung tegas, sedangkan Nabi Harun lebih lembut. Oleh karena itu, masyarakat Bani Israel cenderung lebih menyukai Nabi Harun. Karena sifat dan sikapnya yang lebih lembut dibandingkan Nabi Musa yang tegas, Nabi Musa merasa tidak mampu berbicara dengan baik ketika diperintahkan untuk berdakwah di hadapan Firaun. Ia merasa kurang percaya diri dalam berbicara. Oleh karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah. Permohonan ini dapat ditemukan dalam surat Taha ayat 29 dan 30. Kemudian, Allah mengangkat Nabi Harun sebagai nabi untuk mendampingi dakwah Nabi Musa. Sejarah mencatat bahwa Nabi Musa memang tegas tetapi kurang jelas dalam berbicara. Ia sedikit terbata-bata dalam berbicara, mungkin karena ada kelainan pada lidahnya. Hal ini dikarenakan ketika Nabi Musa masih bayi, ia pernah memakan bara api. Dalam mimpi Firaun, ia melihat adanya seorang pemuda dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya dan meruntuhkan istananya. Karena takut akan ancaman tersebut, Firaun membuat peraturan bahwa semua bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Namun, ibu Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah. Untuk menyelamatkan Nabi Musa, ibunya meletakkan bayi tersebut dalam peti yang terikat dengan tali dan melepaskannya agar hanyut di Sungai Nil. Kejadian ini kebetulan terjadi di dekat kerajaan dan istana Firaun, di mana istri Firaun, Asia, sedang mandi bersama dayang-dayangnya. Ketika mereka melihat peti yang hanyut, dayang-dayangnya mengambilnya dan memberikannya kepada Asia. Saat peti dibuka, Asia terkejut melihat bayi yang tampan di dalamnya. Ia memutuskan untuk membawa bayi tersebut ke istana karena belum memiliki anak. Bayi tersebut kemudian bertemu dengan Firaun di istana, dan Firaun bertanya dari mana asal bayi itu. Asia menjawab bahwa bayi tersebut ditemukan di Sungai Nil. Firaun terkesan dengan kecantikan bayi tersebut dan mengusulkan agar mereka mengangkatnya sebagai anak mereka. Firaun berharap bayi tersebut akan menjadi kebanggaan mereka. Asia menjawab bahwa matanya hanyalah mata, tidak ada yang istimewa. Firaun kemudian mengetahui bahwa bayi tersebut adalah dari Bani Israel. Firaun telah memerintahkan tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Namun, Asia memohon agar bayi tersebut tidak dibunuh. Karena Firaun sangat mencintai Asia, ia menuruti permintaannya. Akhirnya, Nabi Musa dirawat oleh Asia dan diangkat sebagai anak angkat. Firaun juga menjadi ayah angkatnya. Sesekali, Firaun juga mengasuh Nabi Musa ketika ia masih bayi. Ketika Nabi Musa digendong di istana, ia secara tidak sengaja menarik jenggot Firaun dengan kuat, membuat Firaun merasa kesakitan dan marah. Firaun bahkan mencoba untuk membunuh Nabi Musa dengan pedangnya. Asia berteriak dari kejauhan, mempertanyakan tindakan Firaun. Firaun menyebut bayi ini tidak sopan, dan bahwa tidak ada yang berani menarik jenggotnya kecuali bayi tersebut. Firaun berniat untuk membunuh Nabi Musa. Namun, Asia menegaskan bahwa bayi ini tidak tahu apa-apa karena masih bayi. Firaun khawatir bahwa bayi ini mungkin akan menghancurkan kekuasaannya. Firaun memutuskan untuk menguji bayi tersebut. Ia memanggil Haman untuk membawa roti dan bara api. Nabi Musa bayi akan dihadapkan dengan pilihan antara roti dan bara api. Firaun mengatakan bahwa jika bayi ini memilih roti, maka ia adalah bayi ajaib yang patut dihormati. Namun, jika bayi ini memilih bara api, berarti ia seperti bayi-bayi biasa dan tidak mengerti. Ketika Nabi Musa kecil dihadapkan dengan roti dan bara api, ia hampir mengambil roti, tetapi Allah mengutus malaikat untuk mengarahkan tangannya. Akibatnya, tangannya berbelok dan ia malah memegang bara api. Nabi Musa memakan bara api tersebut dan menjerit kesakitan.
Asia menegur Firaun atas tindakannya tersebut, mengingatkan bahwa bayi ini hanyalah bayi biasa yang tidak mengerti. Jika bayi ini mengerti, seharusnya ia memilih roti, bukan bara api. Dari saat itu, kemarahan Firaun mereda. Namun, sebagai akibat dari peristiwa tersebut, lidah Nabi Musa mengalami cacat sehingga bicaranya tidak jelas. Karena hal ini, Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, harapkanlah agar Harun menjadi sahabatku, yang akan menjadi juru bicaraku jika engkau memerintahkan aku untuk berdakwah di hadapan Firaun. Mohon kabulkanlah permintaanku agar Nabi Harun menjadi nabi dan rasul yang mendampingi Nabi Musa." Namun, ada satu kejadian yang menyebabkan ketegangan antara Nabi Harun dan Nabi Musa, bukan perkelahian, hanya ketegangan yang bersih. Suatu hari setelah mereka berhasil menyeberangi Laut Merah dan berhasil meloloskan diri dari Firaun yang telah meninggal, Nabi Musa mendapatkan panggilan suci untuk pergi ke Bukit Tursina dalam rangka menerima wahyu dari Allah. Nabi Musa berkata kepada Harun, "Mohon tolong jaga Bani Israel selama 40 hari ini. Pastikan mereka tidak murtad saat aku meninggalkan mereka." Sejak awal, Nabi Musa telah merasa khawatir tentang Bani Israel. Harun menjawab, "Baiklah." Kemudian Nabi Musa pergi menuju Bukit Tursina. Di antara Bani Israel ada seorang munafik bernama Samiri. Ia pura-pura menjadi pengikut Nabi Musa, tetapi dalam hatinya, ia masih mempertahankan keyakinan nenek moyang mereka. Ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu, Samiri mulai menyesatkan Bani Israel. Samiri ingin mengembalikan Bani Israel kepada agama nenek moyang mereka, yaitu penyembahan berhala. Samiri tidak menghiraukan keberadaan Nabi Harun. Menurut Samiri, Harun tidak sekuat Nabi Musa, jadi ia tidak takut. Kemudian, Samiri membuat patung anak sapi yang dilapisi dengan emas yang berkilauan seperti matahari. Ia membuat lubang di mulut sapi tersebut hingga ke tanduknya. Samiri menempatkan patung tersebut di tempat terbuka, sehingga saat angin berhembus, patung itu mengeluarkan suara seperti suara suling. Ia memanggil Bani Israel dan berkata, "Hai orang-orang Bani Israel, datanglah ke sini dan sembahlah Tuhan nenek moyang kalian." Musa lupa bahwa Tuhan kalian ada di sini. Samiri mengatakan bahwa patung ini bisa bicara. Ketika angin berhembus, patung itu mengeluarkan suara. Samiri berkata, "Lihatlah, patung ini tidak hanya diam, tapi bisa bicara. Inilah Tuhan kalian." Bani Israel tanpa berpikir panjang, langsung saja tunduk sujud kepada patung tersebut. Mereka memohon kepada patung tersebut, meminta uang, anak, dan berbagai permintaan lainnya. Mereka datang dengan berbondong-bondong, namun, ketika Nabi Harun melihat hal ini, ia mencegah mereka. Ia berkata, "Wahai saudara-saudaraku Bani Israel, mengapa kalian melanggar sumpah kalian kepada Musa? Kalian berjanji bahwa kalian akan menjaga iman kalian hingga Nabi Musa kembali ke sini. Kenapa kalian tiba-tiba beramai-ramai menyembah patung ini? Tinggalkan dan pergi dari sini. Jangan menyembah patung ini, karena ini adalah patung yang terkutuk. Ini adalah benda yang akan membuat kalian kafir dan masuk neraka. Tinggalkan." Namun, Bani Israel menjawab, "Hei Harun, apa yang kamu katakan? Sudahlah, ini adalah urusan kami. Ini adalah Tuhan yang ingin bertemu dengan Nabi Musa. Jangan banyak bicara." Harun berkata, "Wahai Bani Israel, aku ditugaskan oleh Musa untuk menjaga keimanan kalian. Jangan sampai kalian murtad lagi. Ingatlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kalian dari Firaun. Jangan menyekutukan Allah, nanti Allah akan murka dan kalian akan mendapatkan siksa yang pedih." Harun terus memberi peringatan kepada mereka setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam. Namun, Samiri juga melakukan hal yang sama. Setiap hari, ia mengajak Bani Israel untuk berdoa kepada patung sapi emas tersebut. Harun berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku Bani Israel, ini adalah sesembahan nenek moyang kita. Hargailah mereka, sembahlah patung ini dan berikan persembahan kepada Tuhan kalian." Mereka tidak lagi mendengarkan kata-kata Harun, karena Harun memiliki sifat yang lembut. Berbeda dengan Nabi Musa, saat Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina dengan membawa Luh Mahfuz, papan Taurat, ia terkejut melihat Bani Israel masih menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Nabi Musa memanggil Harun dan menegurnya, "Hei Harun, mengapa kau membiarkan mereka menyembah patung sapi ini?" Harun menjawab, "Wahai Musa, janganlah menyalahkan aku. Dengarkanlah aku terlebih dahulu. Patung ini dibuat oleh Samiri. Setiap hari aku menghalangi mereka dan mengajak mereka kembali beriman kepada Allah, tetapi mereka mengabaikanku. Kau tahu,
"Wahai Musa, aku tidak sekuatmu." Kemudian, Nabi Musa memanggil Samiri. Ia bertanya, "Hei Samiri, apa maksudmu membuat patung ini?" Samiri menjawab, "Wahai Musa, ini adalah patung yang telah disembah sejak zaman dahulu. Aku hanya membuatnya, dan mereka ternyata mau menyembahnya, tetapi ini dilarang oleh Allah." "Aku tidak tahu." Musa berkata, "Kau harus dihukum." Maka, Samiri dihukum dan diusir dari kampung Bani Israel. Patung tersebut kemudian dihancurkan oleh Nabi Musa, dan Bani Israel kembali mengikuti petunjuk Nabi Musa. Ini adalah salah satu peran Nabi Harun dalam membantu dakwah Nabi Musa. Kemudian, ada kisah sedih mengenai kematian Nabi Harun, yang tentu saja membuat Nabi Musa merasa kehilangan. Ia tidak memiliki pendamping selain Nabi Harun. Selain itu, ada kisah lain bahwa Nabi Harun memiliki jubah yang ajaib. Ada riwayat yang menyebutkan mengenai jubah yang sangat dahsyat yang digunakan oleh Nabi Harun. Namun, riwayat ini tidak memiliki dasar hadis yang kuat. Dalam riwayat tersebut, disebutkan bahwa jika Nabi Harun mengenakan jubah tersebut, maka malaikat Israel tidak berani mendekatinya untuk mencabut nyawanya. Namun, jika jubah tersebut dilepaskan, maka malaikat Israel dapat mendekat dan mengambil nyawanya. Oleh karena itu, Nabi Harun selalu mengenakan jubah ajaib tersebut, tidak pernah melepaskannya. Ia menggunakan jubah tersebut dalam berbagai aktivitas, termasuk ibadah, pergi ke pasar, makan, tidur, dan mandi. Nabi Harun merasa khawatir bahwa jika jubah itu dilepaskan, maka malaikat Israel akan datang dan mengambil nyawanya. Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Nabi Musa dan memberitahunya bahwa saat-saat kematian saudaranya, yaitu Harun, telah tiba. Maka, Nabi Musa diminta untuk membawa Harun ke suatu tempat dan memintanya untuk melepas jubahnya. Nabi Musa merasa sedih karena sebentar lagi ia akan kehilangan mitra dakwahnya, juga abangnya. Keesokan harinya, Nabi Musa mengajak Harun ke suatu tempat, ke sebuah bukit yang memiliki pemandangan yang indah dan sebuah kolam pemandian. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak Harun ke sana. "Nah, Harun, ayo ikuti aku," kata Nabi Musa. "Kita pergi ke bukit ini yang memiliki pemandangan yang indah dan kolam pemandian. Allah memerintahkan aku untuk mengajakmu ke sini." "Baiklah, Musa," jawab Harun. Maka, Nabi Musa dan Harun pergi ke tempat tersebut. Ketika mereka sampai di sana dan melihat kolam pemandian yang indah, Nabi Musa memasuki kolam tersebut untuk mandi. Setelah selesai mandi, Nabi Musa meminta Harun untuk mandi di kolam tersebut. "Cobalah, Harun, mandi di sini. Airnya sangat menyegarkan," kata Nabi Musa. Mendengar itu, Harun menolak. "Tidak, Musa," kata Harun. "Aku tidak mau melepas jubahku." Harun menolak untuk melepas jubah tersebut. Ia berkata, "Aku akan mandi dengan jubah ini." "Musa, aku khawatir." "Khawatir akan apa?" tanya Musa. Harun menjawab, "Kalau aku melepas jubah ini, Israel akan datang dan mencabut nyawaku." "Hai Harun, mengapa kau begitu takut? Kau hidup oleh kehendak Allah, dan kematianmu juga ditentukan olehnya. Hidup dan mati kita ada di tangan Allah, bukan di tangan jubah ini. Jangan takut akan kematian, wahai Harun. Lepaskan saja jubah ini, mandilah, aku akan menunggumu di luar," kata Musa. "Baiklah," jawab Harun. Maka Harun melepas jubahnya dan pergi ke tempat pemandian yang airnya sangat jernih. Musa menunggu di luar halaman sambil merasa sedih. Dia berdoa, "Ya Allah, hari ini Harun akan dicabut nyawanya. Ini adalah takdirmu dan aku menerimanya." Setelah Harun selesai mandi, dia duduk sejenak dan akhirnya tertidur karena kelelahan. Pada saat itulah, malaikat maut datang menghampiri. Malaikat maut mencabut nyawa Nabi Harun. Tak lama kemudian, Musa masuk ke dalam untuk memeriksa kondisi Harun. Ia melihat Harun sudah terbaring kaku tanpa nyawa. Musa menangis sambil memeluk erat Harun. Meskipun Musa sudah mengetahui sebelumnya bahwa Harun akan meninggal, tetap saja ia merasa kehilangan saudaranya dan mitra dakwahnya. Musa memeluk erat Harun sambil menangis. "Selamat jalan, saudaraku Harun. Kini kau telah berpindah ke tempat yang lebih baik daripada dunia ini. Semoga kita bertemu di surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang Musa dan Harun. Namun, mengenai kisah jubah Harun ini, perlu diketahui bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk cerita tersebut. Bahkan, cerita ini dikatakan sebagai cerita yang tidak benar. Tidak mungkin Nabi Harun mandi, tidur,
tidak melepas jubahnya tidak mungkin, tentu seorang nabi itu pasti menjaga kebersihannya, tidak mungkin jubah itu tidak dilepas-lepas. Setelah kematian Nabi Harun, Nabi Musa alaihi salam dituduh telah membunuh Nabi Harun alaihi salam oleh umatnya Bani Israel. Dalam sebuah riwayat, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ceritanya adalah sebagai berikut, ketika Harun dan Musa meninggalkan Bani Israel, tiba-tiba Allah memerintahkan malakul maut, malaikat maut, untuk mencabut nyawa Harun. Setelah malaikat maut mencabut nyawa Harun, ia membawa jasadnya dan menguburkannya di tempat yang tidak diketahui. Musa merasa sedih dan menangis. Kemudian, Musa turun dari bukit dan kembali menemui Bani Israel. Pada saat kesedihan ini, seharusnya Musa dihibur. Namun, malah sebaliknya, Bani Israel menuduh Musa sebagai pembunuh Harun dan menyembunyikan jasadnya. Mereka marah kepada Musa, mengatakan bahwa Musa telah membunuh Harun, nabi yang dicintai oleh Bani Israel. Harun adalah seorang nabi yang memiliki ucapan yang lembut dan disukai oleh Bani Israel. Sementara Musa, orangnya keras dan ditakuti oleh Bani Israel. Ketika mereka berdua pergi ke bukit, hanya Musa yang kembali sendirian, Harun tiba-tiba menghilang. Akhirnya, Bani Israel marah kepada Musa dan menuduhnya. Musa menjawab, "Saya tidak membunuh Harun. Mengapa saya akan membunuhnya?" Namun, Bani Israel tetap tidak percaya kepada Musa. Akhirnya, Musa berdoa kepada Allah agar Allah menampakkan jasad Nabi Harun untuk membuat Bani Israel percaya bahwa Musa tidak membunuhnya. Akhirnya, jasad Harun diperlihatkan kepada Bani Israel, sehingga mereka yakin bahwa Musa tidak membunuh Harun. Karena memang ajalnya telah tiba, Nabi Harun meninggal dunia. Dan tak lama setelah itu, Nabi Musa juga meninggal dunia. Namun, kisah meninggalnya Nabi Musa memiliki keunikan tersendiri. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan bahwa malakul maut datang kepada Musa ibn Imran dan menyampaikan kepadanya bahwa ia adalah utusan yang akan mencabut nyawanya, karena saatnya Musa meninggal dunia. Mendengar hal itu, Musa menjadi marah dan tiba-tiba menamparkan wajah malaikat maut hingga kedua matanya terlepas. Bayangkan, malaikat maut ditampar dengan keras oleh Nabi Musa hingga kedua matanya terlepas. Musa berkata, "Kau ingin mencabut nyawaku, akhirnya kau ditampar." Hal ini terjadi karena Musa tidak menyadari bahwa malaikat maut adalah utusan Allah. Hadis ini sahih. Kemudian, matanya dikembalikan lagi oleh Allah, dan malaikat maut pergi kembali. Ia terbang ke langit, menemui Allah dan mengabarkan bahwa Musa menolak untuk meninggal dan bahkan menamparnya dengan keras. Allah kemudian berfirman kepada malaikat maut, "Sudahlah, pergilah lagi, aku yang mengutusmu. Beritahu Musa bahwa waktunya untuk meninggal telah tiba, usianya telah berakhir." Malaikat maut kembali menemui Musa dan mengatakan, "Wahai Musa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu." Akhirnya, nyawa Musa dicabut sesuai dengan perintah Allah. Saat itu, Musa berada di negeri Linglung, negeri Tih, dan baik Harun maupun Musa meninggal di Ardutih. Pertanyaannya, siapa yang melanjutkan estafet dakwah Musa? Pembantunya, Yusha ibn Nun, yang kemudian menjadi nabi. Allah memberinya mukjizat untuk menahan matahari. Bagaimana kisahnya? Jadi, teman-teman, ketika kelompok pengecut yang diajak perang sudah meninggal semua, ketika Musa memimpin perang, generasi tersebut telah berpulang. Kemudian datanglah generasi baru, anak-anak muda pemberani yang dipimpin oleh Yusha ibn Nun, dan mereka baru bersedia berperang. Pada suatu ketika, mereka menyerang orang-orang Amalikah yang menguasai Al-Quds, yaitu Baitul Maqdis. Saat peperangan hampir dimenangkan oleh Yusha ibn Nun, tiba-tiba hari hampir berakhir dan matahari hampir tenggelam. Namun, ada masalah karena menurut syariat saat itu, mereka tidak diizinkan berperang pada hari Sabtu, karena Sabtu adalah hari yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Jika matahari sudah tenggelam pada Jumat sore, berarti sudah memasuki hari Sabtu. Sementara pasukan Yusha ibn Nun hampir mencapai kemenangan. Yusha ibn Nun kemudian berpikir dan memandang matahari, lalu berkata, "Aku diperintahkan oleh Allah sebagaimana engkau juga diperintahkan oleh Allah. Tolong jangan tenggelam dulu sampai Allah memberikan kemenangan dalam perang ini." Akibatnya, matahari tetap berada di tempatnya dan tidak tenggelam. Setelah perang benar-benar dimenangkan, barulah matahari tenggelam. Inilah mukjizat Yusha ibn Nun, dia dapat menahan matahari. Jadi, Yusha ibn Nun berhasil menguasai Baitul Maqdis dan Bani Israel bisa masuk. Itulah kisah tentang Yusha ibn Nun.
Dan teman-teman, kisah ini panjang terkait dengan Bani Israel, karena ada masa-masa yang disebut Ahdul Kuda, masa-masa yang disebut Ahdul Mulukul Awal, Ahdul Mulukul Sani, dan seterusnya. Setelah wafatnya Yusha ibn Nun, Bani Israel terbagi menjadi beberapa suku. Tetapi pada saat itu, mereka masih dipimpin oleh Nabi, dan Nabi terakhir yang memimpin adalah Nabi Samuel. Namun, karena Bani Israel merasa kebingungan dan bosan dipimpin oleh para nabi, mereka akhirnya meminta untuk dipimpin oleh seorang raja. Maka, raja pertama dipilih oleh Samuel atas izin Allah. Rajanya Tolut adalah pemberani yang melawan Jalut dalam pertempuran. Di antara pasukan Tolut, ada seorang anak kecil bernama Nabi Daud. Ketika melawan Jalut, yang merupakan sosok besar dengan pasukan yang banyak, Tolut adalah orang kecil namun kuat dengan pasukan yang sedikit, hanya 314 orang melawan ribuan tentara Jalut. Sebelum pertempuran, mereka mengikuti sistem mubaraza di mana setiap pihak mengirimkan jagoan mereka untuk bertarung satu lawan satu sampai mati. Jalut, sang raja mereka, maju dan menantang siapa yang bisa mengalahkannya. Tentara Tolut tak berani, namun, yang ternyata maju adalah Nabi Daud yang saat itu masih kecil. Di antara pasukan Tolut, ia adalah yang paling muda dan pasukannya yang paling sedikit. Daud adalah seorang yang miskin dan bekerja sebagai penggembala kambing. Ia terbiasa melempar batu ke anjing dan selalu mengenai sasaran hingga anjing itu mati. Ketika ia maju melawan Jalut, ia telah menyiapkan beberapa batu di tangannya. Jalut melihat Daud, seorang anak kecil, ia meremehkannya. Namun, saat berhadapan, Nabi Daud tidak bergulat dengan Jalut, melainkan ia melemparkan batu itu. Nabi Daud berhasil melempar batu tepat ke arah kepala Jalut, menyebabkan kepala Jalut pecah dan ia mati. Pasukan Tolut merasa bangga karena pemimpin musuh mereka telah tewas. Mereka merayakan kemenangan mereka atas musuh yang sangat kuat. Setelah itu, Daud dinikahkan dengan putri Tolut. Ketika Tolut meninggal, Daud menjadi raja dan setelah Daud meninggal, kerajaan diwariskan kepada Sulaiman. Kedua nabi ini, Daud dan Sulaiman, memegang posisi sebagai raja dan nabi di antara Bani Israel. Namun, setelah Sulaiman wafat, keadaan menjadi kacau dan Bani Israel terlibat dalam perselisihan yang berlarut-larut. Akibatnya, mereka dihinakan oleh Allah dan dijajah oleh bangsa-bangsa lain, mengalami nasib yang sama seperti saat mereka diperbudak di zaman Firaun. Akhirnya, mereka dibantai oleh tentara Buktun Nasr dan dipaksa hidup dalam perbudakan sekali lagi. Namun, dari kejauhan muncul seorang pemimpin yang disebut Uzair. Semoga kisah singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.